Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bareng saya Mas Begen Leman di channel ANP Production. Saat ini kita lagi akan membahas tentang membuat pondasi hemat menggunakan suatu cara atau sistem, yaitu pondasi slope gantung atau pondasi sistem cor. Oke teman-teman semuanya atau kawan-kawan semuanya yang setia pada channel saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video atau konten terbaru dari saya. Masih di nuansa Idul Fitri, saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kali ini kita lagi ada project membuat rumah, dengan nanti rumah ini akan kita bangun semuanya dengan sebuah sistem atau cara, yaitu sistem cor ya. Sementara untuk rumahnya sendiri berukuran 7 kali 9 meter, terdiri dari 3 kamar, ruang tamu serta ruang keluarga. Oke, pembangunannya saat ini kita sedang membangun pondasinya. Jadi seperti yang kita lihat dalam gambar atau dalam video, ini adalah proses pemasangan backing ya, untuk membuat pondasi dengan sistem cor. Oke, untuk backing ini kita menggunakan ya material bekas, yaitu bekas bongkaran rumah lama ya. Rumah lama itu kan masih papan, terus kita bongkar papannya, kita gunakan sebagai backing. Karena untuk pondasi tidak perlu harus harus papan bagus, papan bekas juga bisa, atau material-material bekas bisa. Jadi tidak terlalu mahal lah untuk backing-nya. Nah, untuk pengerjaannya sendiri saat memasang backing ini kita mempekerjakan 4 orang ya, sehari jadi. Nah, sementara untuk proses pengisiannya ini, kita karena di kampung ini masih giat yang namanya gotong royong. Jadi ya saat mengisi kita gotong royong dibantu oleh tetangga. Oke. Proses pembersihannya tidak tervideo atau tidak terambil gambar karena saya tidak ada di lokasi saat itu. Jadi yang kerja lupa untuk mendokumentasi untuk pembersihannya. Namun akan saya jelaskan, untuk besinya kita menghabiskan 30 batang. Sementara untuk cincinnya kita menghabiskan 15 batang. Tapi tidak kita potong, melainkan kita buat per ya, atau kita tidak membuat cincin secara terpotong, tapi kita per, tapi tidak terdokumentasi. Jadi mohon maaf, nanti kan terlihat ada beberapa yang memang tidak sempat terdokumentasi ya. Untuk pengisian untuk pengisian cor ini kurang lebih ini ada 15 orang, dan dilakukan dalam kurun waktu setengah hari selesai. Jadi prosesnya itu setengah hari selesai ya untuk pengisian ini, karena memang dibantu banyak teman ya. Tapi kalau dalam kebiasaannya kita itu menggunakan 8 orang itu sehari selesai juga. Jadi ya sama aja sebenarnya, hanya prosesnya ini kelihatan rame. Kalau pengecoran itu biasanya kita melakukannya 8 sehari jadi ya, karena kalau bangunan hanya seperti ini itu prosesnya kalau bisa ya sehari harus selesai ya, jangan sampai terpending 2 atau 3 hari untuk pengisiannya. Nah, untuk pengisiannya sendiri itu untuk betonisasinya atau slope gantungnya yang sesungguhnya itu ada di bagian bawah ya. Sebenarnya mau di bagian bawah atau di bagian atas sama saja, tapi
pada proses kali ini kita taruh di bagian bawah dengan ukuran 25 cm kali 25 cm. Itu untuk slope atau untuk adukan beton. Adukan beton itu ya biasanya 123 atau 122, satu sak, 2 pasir, 2 batu, atau satu sak, 2 pasir, 3 batu. Nah, untuk adukan yang bagian atas ya, untuk di bagian yang atas itu kita menggunakan adukan 13 itu satu sak semen dibanding 3 gerobak arko itu loh ya. Kita pakai bahasa gerobak arko ya, karena ukurannya itulah 1 dibagi 1 banding 3 untuk bagian atas. Kalau bagian bawah ya 1 2 3 itu antara batu pasir sama semen. Jadi ini semuanya kesimpulannya dari semua proses ini, kita itu menghabiskan besinya 30 batang. Terus besi kita menggunakan besi ukuran 8 case, karena nanti rumah ini hanya 1 lantai ya. Kita menggunakan ukuran 8 case. Kalau ada perencanaan mau ditingkat ya bisa diperbesar dikit, mungkin 10 atau lebih besar lebih bagus ya. Terus untuk cincinnya kita menghabiskan 15 batang. Ini untuk sistem pondasinya saja. Jadi besinya 30 plus 15 cincin ya. Untuk batu splitnya sendiri kita menghabiskan 4 kubik. 4 kubik itu dengan batu ukuran, kalau untuk pondasi slope gantung ini saya biasanya menggunakan batu dengan ukuran 2x3 dengan pertimbangan adalah satu lebih mempercepat dan tidak boros ya. Kalau 11 atau 12 itu dia boros batunya, dan ya boros lah, yang jelas boros. Makanya kita menggunakan batu 2x3. Nah, untuk semennya untuk pasirnya itu usahakan pasir dengan dengan ukurannya itu pasir yang kasar, jangan yang halus. Jadi pasir kasar ya, supaya lebih kuat ya, lebih bisa kuat. Dan fondasi ini tidak harus digali. Kalau untuk lebih daripada lantai 1 ya saya rekomendasi pakai cakar ayam. Kalau tidak ya cukup tapakan, atau kalau tanahnya mampu ya tidak perlu cakar ayam, tidak perlu tapakan, sudah bisa kalau di kondisi lahan yang memang tanahnya keras. Nah, kelebihannya ketika kita tidak menggali itu pondasi atau bangunan kita akan lebih aman daripada beberapa musim, antara musim kemarau dan musim penghujan. Jadi ketika musim kemarau misalnya terjadi tanah itu pecah atau tanah itu bentet karena terik matahari, kita aman karena kita berada di atas tanah tersebut. Tapi kalau digali biasanya kita ikut pecah. Itu kelebihannya salah satu kelebihan daripada kelebihan daripada pondasi dengan teknik cor atau dengan teknik slope gantung. Jadi untuk pondasi teknik slope gantung itu dia punya beberapa kelebihan. Yang jelas diantaranya adalah dia selain cepat, murah ya kan, hemat biaya, tentunya dia punya kekuatan lebih karena betonnya lebih besar dibandingkan menggunakan batu bata atau batu kali. Dia lebih boros, lebih makan waktu, yang jelas lebih makan biaya banyak. Beberapa pertimbangan saya menggunakan teknik ini, atau di daerah saya masih banyak yang masih menolak. Nah, masih menolak dengan teknik ini karena ya nggak tahu update-nya kayak mana, saya juga nggak tahu. Tetapi banyak yang menolak karena dianggap tidak kuat dan boros. Tapi sebenarnya teknik inilah justru yang lebih kuat daripada, saya bilang lebih kuat karena sudah beberapa teman-teman atau kawan-kawan yang
seprofesi dengan saya ajak berkumpul dan berdiskusi ya, karena kapasitas kami bukan elit, jadi hanya tukang-tukang yang biasa bekerja di proyek-proyek saya kumpulkan, dan kita memadukan beberapa teknik-teknik bangunan, baik bangunan kelas bawah sampai kelas atas, yang kemudian kita simpulkan bagaimana kita mengaplikasikan ini pada ekonomi bawah sehingga bisa terrealisasi keinginan membuat rumah dengan sebuah sistem yang kita buat hemat ya, apa namanya, memanfaatkan alam atau memanfaatkan material-material yang ada di sekitar kita. Seperti papan-papan bekas ini kan biasanya cuman habis buat kandang ayam, kalau enggak ya cuman dibakar saja. Nah, kalau kita manfaatkan seperti membuat pondasi seperti ini, material itu bisa bermanfaat dan menjadi sebuah nilai rupiah yang besar kalau kita rupiahkan, karena ada sesuatu yang kita hilangkan. Kalau misalnya kita membuat pondasi dengan rumah dengan 7 kali 8 ini ya, seperti yang kita buat saat ini, itu batu batanya aja kalau kita hitung itu menghabiskan sekitar 4 sampai 5.000. Kalau dirupiahkan itu sudah hampir 3 juta ya. Sudah bukan 3 juta, antara ya 3 jutaan kalau kita rupiahkan 3 jutaan. Sementara untuk semennya diperkirakan sampai betonisasinya kan sama saja ya. Semennya itu paling tidak dia habis 18 pesak. Sementara yang kita lakukan pada teknik sistem ini seluruhnya sampai selesai, setelah selesai ya, sampai selesai itu kita hanya mengestimasikan 30 sak untuk semennya, batu splitnya itu 5 kubik, dan pasir kita estimasinya adalah 2 rit atau 12 kubik. Kalau kita rupiahkan itu batu split kalau 5 kubik taruhlah 1 rit itu 2 juta sekian ya. Kalau di sini tadi, kalau di sini itu di tempat saya dalam 1 rit itu isi 6 kubik itu harganya 2.500.000. 6 rit ya, 6 kubik ya. Jadi kita hanya menghabiskan 4 kubik, berarti tidak nyampe 2 juta ya. Nah, terus untuk batunya untuk pasirnya itu 1 ritnya 12, kita estimasinya 2 rit berarti 24 plus 2 juta berarti 64. Semen kita estimasinya 30 sak. Terus ya packaging dan estimasi lainnya. Yang jelas kita bisa menghemat uang itu. Untuk pondasi ini total biayanya kurang lebih plus tenaga kerja. Kalau kita hitung tenaga kerja ya, kita hitung tenaga kerja pondasi ini di angka 10 juta rupiah, di bawah 10 juta ya, anggapnya kita hitung bulatnya 10 juta rupiah. Ini kalau kita rupiahkan semua, kita rupiahkan tanpa memanfaatkan barang yang ada, kita beli semua itu sekitar 10 jutaan. Tetapi yang kita lakukan saat ini dengan memanfaatkan barang yang ada dan beberapa material-material yang memang sudah ada, dan daripada terbuang kita pakai, maka kita hanya menghabiskan sekitar 7 juta rupiah plus tenaga kerjanya, 7 sampai 8 juta lah anggapnya, plus konsumsi dan sebagainya. Kalau kita menggunakan sistem lain atau menggunakan batu kali atau batu bata ya, pondasi ini kita mampu menghemat sekitar 30% daripada material-material yang itu tadi, yang seperti batu bata atau batu kali. Kita bisa menghemat 30-40%. Yang kita hemat satu yang jelas adalah material batu batanya, karena selisih antara menggunakan batu bata dan tanpa menggunakan batu bata ini itu hanya selisih beberapa sak semennya. Jadi kalau beberapa sak berarti hanya mengolor di pasir ya, pasir itu hanya mengolor beberapa sak yang kemudian dibandingkan dengan batu kali. Di batu bata ya nggak ada seberapanya gitu loh, masih menghemat 30%. Itu dari segi material batu batanya sudah kita hemat seperti itu. Kalau kita bandingkan lagi dengan proses kerjanya juga kita jauh lebih hemat, karena walaupun menggunakan batu bata tetap kita menggunakan packaging juga toh.
kalaupun tidak menggunakan begisting, hanya batu bata yang dipasang miring, batu batanya juga material dan justru akan mengurangi ukuran betonnya atau mengurangi ukuran slope-nya, karena hanya kecil karena ya cuma ditamping sama batu kali. Jadi kekuatannya ya kita pasti lebih menang gitu ya, lebih kuatnya lebih bisa kita lebih menang di sistem ini. Keamanannya juga lebih kena di sistem ini, terus kemudian penghematannya juga lebih kena di sistem ini. Memang prosesnya kalau untuk di kampung atau di beberapa tempat, proses seperti ini masih jarang digunakan karena ya memang belum memasyarakat dan masyarakatnya belum update pengetahuan atau belum berkembang yang namanya pengetahuan tentang teknik-teknik membangun rumah yang seperti dilakukan di mana-mana tempat. Sudah banyak yang sudah melakukan seperti ini, tapi untuk di tempat-tempat tertentu memang masih tabu atau masih belum dikenal. Oke, jadi dari kesimpulannya, estimasi material ya, materialnya kita ini kalau mau membuat pondasi dengan 7x8 itu yang perlu kita persiapkan adalah pertama besi. Kalau kita menggunakan cincin lebih kecil itu besinya besinya ukurannya terserah, tapi jumlahnya itu 30 batang, untuk cincinnya 15 batang. Atau kalau kita mau menggunakan ukuran cincin yang sama, berarti persiapkan itu 40 batang, karena kalau cincinnya sama kan otomatis dia lebih jarang cincinnya, nggak masalah begitu ya. Besi 40 batang anggapnya, atau kalau mau kita hitung lagi itu besinya 30 batang, cincinnya 15 batang, terus batu split 4 kubik, pasir 2 rit, dan untuk semennya ini jadi setelah selesai ya, sampai selesai ini semennya hanya 24 sak, berarti siapkan 30 sak ya. Besi 30 batang, besi cincin 15 batang, batu split 4 kubik, pasir 2 kubik, 2 rit, terus semennya 30 sak. Itu yang perlu dipersiapkan dalam proses pembuatan seperti ini. Nah, untuk tenaga kerjanya, kalau kita menggunakan 4 orang itu makan waktu sekitar 3 hari, dari mulai proses begisting, pembesian sampai pengecoran tuh 4 hari ding, 4 hari. Nah, ini baru selesai. Nah, ini hasilnya. Ini adalah hasil dari pondasi yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita buat. Jadi untuk ketinggiannya itu rata-rata adalah 45 cm ya, ada yang 50, ada yang 40, jadi rata-ratanya kita buat 40 cm. Ini terdiri dari beton dan adukan 1/3 ya, sangat sangat kalau menurut saya, apalagi yang mau didustakan, apalagi yang nggak mau dibagikan gitu loh. Jadi inilah hasilnya 7x10 yang sudah 7 ya bener, 7x10 yang sudah kita lakukan, yang keseluruhannya menghabiskan 24 sak semen, 30 batang besi, 15 cincin, ya ulangi, 24 sak semen ya, besi 30, cincin 15, terus pasir 1,5 rit, kemudian batu splitnya habis 4 kubik ya. Dan untuk papan begistingnya kita menggunakan papan bepas, jadi nggak tahu lah jumlahnya berapa. Untuk estimasi pengerjaannya, proses pasang begisting 4 orang 1 hari, proses perakitan besi 4 orang juga 1 hari, nggak nyampe 1 hari, cuman setengah hari. Terus dilanjut dengan pengisian. Yang kita lakukan dalam proses ini adalah berjamaah atau gotong royong, tetapi dengan biasanya adalah 10 orang 1 hari juga selesai. Jadi estimasinya cuma seperti itu aja. Jadi tidak ada yang istimewa dalam proses kayak ini, yang jelas tidak ada yang mahal. Kalau kita mau apa yang nggak bisa gitu loh. Jadi yang jelas ini adalah pondasi ekonomis dan kuat di kelasnya, yang anggap aja yang paling kuat di kelasnya begitu ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti video saya sampai habis. Saya Mas Bagian Lekman, salam satu profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.